Halo semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kedokteran antariksa. Perkenalkan, saya Dr. Ferdiapian, spesialis kedokteran penerbangan. Saya adalah dosen dari Prodi Kedokteran Penerbangan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kedokteran antariksa merupakan cabang ilmu dari kedokteran yang menjadi dasar untuk eksplorasi manusia ke luar angkasa. Hal ini berkaitan dengan adanya proses yang berguna untuk mendukung kelangsungan hidup, fungsi, dan kinerja tubuh manusia yang dikenal dengan space physiology. Berikut adalah beberapa space agency yang ada di dunia. Yang pertama, space agency yang kita kenal yaitu NASA, National Aeronautics and Space Administration, kemudian JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, ESA, European Space Agency, CNSA, China National Space Administration, ESRO, Indian Space Research Organization, dan RFSA atau Russian Federal Space Agency. Saya akan menjelaskan sejarah dari perkembangan kedokteran antariksa. Tapi sebelumnya, bagaimana tentang keantariksaan itu sendiri? Diawali dari Perang Dunia Pertama, di mana pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet sebagai negara pertama yang mengembangkan teknologi luar angkasa dengan meluncurkan satelit Sputnik 1, kemudian dilanjutkan dengan meluncurkan satelit Sputnik 2, kemudian disusul oleh Amerika Serikat dengan meluncurkan satelit Explorer 1. 12 astronot yang pernah ke bulan itu meliputi beberapa misi Apollo. Apollo 11 ada 2 orang, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin, pada tanggal 21 Juli 1969. Kemudian Apollo 12, 2 orang, Pete Conrad dan Alan Bean. Dilanjutkan dengan Apollo 14 yang dengan astronot Alan Shepard dan Edgar Mitchell. Kemudian Apollo 15, David Scott dan James Irwin. Kemudian Apollo 16 dengan John Young dan Charles Duke, dan Apollo 17, Eugene Cernan dan Harrison Smith. Baik, lingkungan antariksa. Apakah lingkungan antariksa tersebut? Lingkungan antariksa adalah medium antar planet yang di sekitar bumi, terutama antara jarak bumi dan matahari. Ada 4 hal terkait dengan lingkungan antariksa ini. Yang pertama, lingkungan netral. Yang kedua, lingkungan plasma. Ketiga, lingkungan radiasi. Dan yang keempat, lingkungan partikulat. Kita tahu bahwa ada beberapa jenis orbit di bumi ini. Saya akan menerangkan bahwa ada 4. Yang pertama adalah LEO, Low Earth Orbit, yaitu antara 0 sampai 2000 km. Yang kedua, MEO, Medium Earth Orbit, yaitu antara 2000 sampai 35.000 km. Yang ketiga adalah Geostationary Orbit, yaitu sama dengan 36.000 km. Dan yang terakhir adalah Highly Elliptical Orbit, yaitu antara 200 sampai 50.000 km. Bagaimanakah penunjang kehidupan di antariksa? Tentunya ada beberapa hal dalam lingkungan antariksa yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama, adanya perbedaan gravitasi. Yang kedua, adanya atmosfer. Yang ketiga, radiasi. Yang keempat, monoatomic oxygen. Dan yang terakhir adalah mikrometeoroid dan orbital debris. Oleh karena itu, beberapa teknologi yang sudah ada sekarang ini untuk mendukung terhadap lingkungan antariksa tersebut, yaitu rocket space shuttle, di mana pesawat, roket atau pesawat ulang-alik tersebut harus bisa tahan terhadap gelombang elektromagnetik, radiasi lingkungan yang bersifat erosif, dan benda-benda debris lainnya. Kemudian untuk manusianya sendiri atau untuk astronotnya juga sudah memiliki teknologi pesawat luar angkasa dan pakaian luar angkasa atau dikenal dengan spacesuit. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan yang timbul karena mikrograviti dan radiasi pengelion. Biologi antariksa. Biologi antariksa adalah dikenal dengan astrobiologi, eksobiologi,
eksopaleontologi, dan bioastronomi, atau juga dikenal dengan xenobiologi, yaitu berupa kajian tentang asal, evolusi, penyebaran, dan masa depan kehidupan di alam semesta. Lingkup penjelajahan yang dilakukan terkait dengan biologi antariksa yaitu mengidentifikasi sumber senyawa organik, sintesis dan fungsi makromolekul asal-usul kehidupan, kehidupan awal dan peningkatan kompleksitas kehidupan, pendukung evolusi kehidupan dan lingkungan fisik, dan yang terakhir identifikasi, eksplorasi, dan karakteristik lingkungan untuk layak hunian dan tanda-tanda kehidupan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan antariksa terhadap tubuh manusia secara lebih detail. Microgravity atau gravitasi mikro adalah suatu gravitasi yang timbul karena benda angkasa lainnya di bawah dari kekuatan gravitasi bumi, yaitu pada gravitasi bulan sebesar 0,18 kali gravitasi bumi atau istilahnya 0,18 G. Kemudian planet Mars 0,38 G, dan kalau di ISS itu 0,0 G. Mikrogravitasi sendiri atau kondisi gravitasi yang lebih rendah daripada gravitasi bumi juga menyebabkan gangguan-gangguan pada tubuh manusia. Gangguan yang terjadi selama misi penerbangan berlangsung atau disebut dengan in-flight meliputi gangguan pada sistem kardiovaskular, gangguan pada sistem lokomotor, dan gangguan pada sistem vestibular. Sedangkan gangguan yang terjadi ketika misi sudah selesai atau astronot sudah tiba di bumi disebut dengan post-flight. Nah, gangguan tersebut meliputi sistem kardiovaskular dan gangguan sistem lokomotor. Bagaimanakah cara untuk mengatasi terjadinya harmful atau hal-hal yang dapat membahayakan tubuh karena pengaruh mikrogravitasi? Ada 4 cara. Yang pertama, dengan melakukan workout atau latihan atau exercise selama misi berlangsung. Yang kedua, ada stimulus secara elektrik terhadap beberapa otot yang dituju. Yang ketiga, menggunakan negative pressure suits untuk tubuh bagian bawah. Dan yang terakhir, mengkonsumsi beberapa obat-obatan. Gravitasi sudah menimbulkan bahaya terhadap tubuh manusia. Bagaimana dengan radiasi? Radiasi juga dikenal dengan radiasi pengion, dapat menyebabkan gangguan tubuh manusia secara umum, karena secara seluler dia dapat merusak atau menyebabkan kematian sel atau instabilitas. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai kedokteran antariksa. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan.